Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di sesi kedua video pembelajaran Qiraatul Kutub bersama dosen pengampu kita Pak Ahmad Zubaidi MAG. Selamat datang Pak. MPD ya, selamat datang. Ya. Di video pembelajaran kedua ini kita akan membahas mubtada khobar, kemudian kana wa akhwatuha, dan mungkin ana wa akhwatuha yang aslinya adalah mubtada wal khobar, kemudian dimodifikasi menjadi kana wa akhwatuha dan ana wa akhwatuha. Nah, di teks kedua ini ada kalimat kana, kemudian kalimat fi, kemudian mazro'atun, kemudian dajajatun. Nah, ini gimana Pak? Kan kita ini yang baru awal belajar Qiraatul Kutub ini bingung cara membacanya, apakah ini mazro'atun atau mazro'atin, kemudian ini dajajatun, apa dajajatin, apa dajajatan. Itu gimana cara mengidentifikasinya agar bacaan kita itu menjadi Ya, jadi gini Mas Ali, kalau sudah menjumpai kana seperti ini, ya, jadi kalau teman-teman menjumpai kana wa akhwatuha, kok ada huruf kana, jadi kana itu kan sebenarnya fi'il kan? Ya fi'il, tapi dia istimewa, ya kan? Kana itu istimewa. Jadi sebenarnya dia fi'il, tapi dia istimewa. Karena apa? Karena itu fi'il yang merusak susunan mubtada khobar. Jadi karena itu bagian apa, Mas Ali? orang ketiga. Orang ketiga, iya. Bagian apa? Namanya itu pelapor, iya. Yang semula itu mubtada dan khobar harus sama. Kalau kamu Zaidun, aku tilmidun, ya, maka dia dirusak sama sunan kana ini. Nah, sebenarnya kan dulu sudah saya jelaskan bahwa mubtada khobar itu tidak hanya pada isim dan isim. Contohnya misalkan ketika kita tulis ana tilmidun, ya, ana tilmidun, saya adalah seorang murid. Ana ini kan isim ya Mas Ali ya. Kemudian tilmidun ini adalah isim juga. Maka mubtada khobar itu tidak selamanya isim-isim, ya kan? Bisa jadi mubtada khobar itu adalah isim dan khobarnya itu berupa keterangan tempat atau keterangan waktu, ya kan? Ya, berarti khobar itu tidak mesti satu kata. Ya, khobar itu tidak mesti satu kata. Berbentuk jumlah atau kalimat. Jumlah atau kalimat, ya. Bisa saja dia menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya kan? Misalkan ana adribu Zaidan, ya kan, ya. Saya memukul Zaid, gitu ya. Maka sebenarnya adribu di situ dia sebagai apa? Khobar gitu loh. Susunan SPOK itu adalah susunan mubtada khobar. Ana S adribu P Zaidan O, ya kan? Maka ana itu sebagai mubtada, adribu itu sebagai khobar. Ya. Maka khobar itu bisa berbentuk susunan yang lain, tidak hanya isim saja. Tidak hanya ana mubtada tilmidun murid sebagai khobar, tidak hanya seperti itu aja, tapi dia bisa berbentuk sebagai berbentuk berupa fi'il, itu juga bisa. Kemudian apa namanya, sibul jumlah, kalau bahasa nahwunya itu adalah sibul jumlah. Sibul jumlah itu yaitu jar majrur, dzaraf madruf, itu adalah sibul jumlah. Ya, misalkan contohnya seperti fi, misalkan ana, ya, jadi contohnya seperti ana fil baiti, ya, ana fil baiti, saya itu mubtada, fil baiti di dalam rumah, saya sedang di dalam rumah, atau saya berada di dalam rumah. Jadi ada kata-kata mustaqirrun yang tersimpan dalam lafaz sebelumnya ana mustaqirrun fil baiti. Tetapi itu udah nggak usah dibahas mustaqirrun itu. Yang penting fil baiti ini
dia fi mahalli raf'in khobarun atau khobarul mubtada'i. Jadi ana itu sebagai mubtada, fil baiti itu sebagai khobar. Nah, khobarnya ini berupa Syibhul jumlah. sibul jumlah, yaitu jar majrur atau jar majrur, Jar majrur. jar majrur. Ya, jadi fil baiti ini sebagai mubtada khobar yang berupa jar sama apa Mas? Majrur. Majrur. Jarnya, huruf jarnya mana Mas? Jarnya fi. Fi, terus majrurnya Al-bait. al-baiti. Al-baiti. Ya, kenapa kok dibaca ti? Karena majrur. Karena majrur ada Fi. fi huruf Jar. j yang menuntut dia untuk dibaca Kasroh. kasroh. Kenapa kok dibaca kasroh? Karena majrur. Karena majrur. Majrurnya menggunakan Fi. Ya, kemudian tanda atau alamatnya yaitu Kasroh. kasroh. Kenapa kok kasroh? Karena dia Karena dia ada alif lam. ada alif lam, bukan kasroh tanwin. Dan juga kenapa kasroh? Karena dia isim Mufrad. iya, isim mufrad. Maka kasroh. Berbeda lagi kalau dia itu jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, dia berbeda. Ya. Karena ini dia itu isim mufrad, maka harokatnya adalah Kasroh. maka seperti ini tuh bisa sunan mubtada khobar. Nah, teman-teman, jadi kalau ada kana seperti ini, maka coba Anda kanannya ini dihapus dulu. Ya. Kanannya apa Mas Ali? Dihapus dulu. Jadi ada kata-kata apa itu? Fi mazro'atin dajajatun. Nah, ada kalanya susunan mubtada khobar itu dibalik. Ya, dibalik. Jadi khobarnya dulu baru apa? Mubtadanya. Jadi khobar duluan baru mubtada. Syaratnya salah satunya kemarin kan sudah saya jelaskan tuh di video sebelumnya. Kalau lupa dipelajari lagi, buka. Ayo di pertemuan yang bab mubtada khobar, ya pendalaman 1 atau pendalaman 2 itu. Buka lagi. Nah, itu salah satu khobar itu boleh mendahului mubtada atau khobar itu boleh ditempatkan di awal. Kalau memang susunan awal kan udah harus duluan Mas Ali ya. Iya. Kita kan harus dulu, kemudian baru Khobar. ya khobar, ya kan. Mubtada itu cowoknya, khobar itu ceweknya, ya kan. Ya, jadi kalau boncengan kan mesti cowoknya di belakang, ya kan. Iya. Kalau ceweknya di depan kan kayak gimana gitu ya, Mas Ali ya. Nah, jadi mubtada emang harus di awal, tetapi ada kalanya khobar itu boleh mendahului mubtada. Gitu loh. Apa salah satu syaratnya? Yaitu ketika khobarnya itu berupa sibul jumlah, susunan jar majrur, maka dia boleh mendahului. Contohnya fil baiti ana, boleh ya, nggak harus ana fil baiti seperti ini, enggak, tetapi fil baiti didahulukan fil baiti ana, jadi ini yang dipindah ke depan, kemudian ananya dipindah ke belakang. Fil baiti ana boleh, seperti contohnya ini fil mazro'ati dajajatun. Nah, ini kan susunan mubtada khobar. Susunan mubtada khobar yang mana dajajat sebenarnya kan dajajatun fil mazro'ati. Jadi ada seekor ayam di sawah. Ya, jadi sebenarnya begitu. Nah, untuk memperindah bahasa maka dimasukkan kana. Ya, nanti susunannya itu akan berubah, maknanya akan berubah nanti. Coba, kalau seperti ini maknanya pasti begini. Di dalam sawah atau di sawah atau di sawah, ya kan? Ada ayam, biasanya ayam berada di sawah, gitulah. Enaknya itu fi mazru'atin dajajatun, ayam berada di sawah, begitu kan? Kan sebenarnya kan begini, dajajatun fi mazru'atin. Oke, fi mazru'atin. Dajajatun fi mazru'atin kan begini. Nah, terjemahannya tuh begini. Ayam berada di sawah. Gitu kan? Nah, maka kan harokatnya kan dajajatun fi mazru'atin. Ini.
Nah, maka mubtada'nya itu adalah dajjajatun, fi mazru'atin itu adalah khobarnya. Kemudian biar indah terjemahannya, maka dimasukkan kana. Mungkin sama penulisnya itu dibalik, fi mazru'atin dajjajatun, ya. Jadi biar indah susunannya dan ditambahkan kana fi mazru'atin dajjajatun. Maka bukan lagi maknanya itu ayam berada di sawah, bukan, tapi ada seekor ayam di sawah. Jadi ya, atau di sawah ada seekor ayam. Kan itu yang enak kan? Terjemahnya jadi lebih enak dibandingkan dengan fi mazru'atin dajjajatun. Maka kana ini bisa dimaknai dengan ada seekor ayam di sawah, atau di sawah ada seekor ayam, gitu kan? Nah itu kan maknanya akan jadi indah. Maka kana itu bisa ditambahkan ada. Walaupun sebenarnya kana ini, Mas Ali, itu tidak dimaknai pun tidak apa-apa. Jadi tidak diterjemahkan. Tidak diterjemahkan. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Selanjutnya ini, wa kanat al-mazru'atu bijiwari ghobatin, gitu kan? Wa kanat, dan ada al-mazru'atu, apa itu mazru'atu? Sawah atau ladang, ya kan? Bijiwari, di samping ghobatin, hutan. Maka nggak usah diterjemahkan dan ada sawah di samping hutan, nggak enak. Sawah itu berada di samping hutan. Dan itu aja. Kananya nggak usah diterjemahkan dengan ada. Ya, makanya kita membuat rancu terjemahan nanti. Nah, ketika kita melanjut yang kedua ini, Mas Ali, coba Mas Ali. Wakanat al-mazru'atu bijiwari ghobatin. Oke. Yang pertama, wa itu kan jelas kalimat huruf ya, karena satu. Kalau satu itu pasti itu kalimat huruf, jelas. Ya. Tapi ada juga sih yang kalimat fi'il. Ya, ada. Contohnya fi'il. Ya, qi atau ro. Ya, ro, lihatlah itu juga ada. Tapi ya itu cuma sedikit sekali persentasenya, ya kan? Ya, kebanyakan yang satu wawu dan lain sebagainya. Wah, ini pasti maknanya dan. Wa kanat, dan sawah tersebut berada di samping hutan. Kenapa Mas Ali kok pakai kanat? Mungkin karena setelahnya itu fi'ilnya itu al-mazru'atu, di mana al-mazru'atu ini mu'annas. Oh iya, mu'annasnya dengan tak marbutoh. Dengan tak marbutoh. Maka kalau ada kana kemudian sampingnya itu ada al-mazru'atu, maka sudah bisa dipastikan langsung aja bahwa kanat itu kalimat fi'il, al-mazru'atu itu adalah fa'ilnya. Nah, karena dia itu istimewa Mas Ali, maka kana itu mempunyai dua pengawalan. Yang pertama itu adalah isimnya kana, yang kedua itu adalah khobarnya. Maka ketika tadi kita kembali fi mazru'atin dajjajatun, kan berarti kan sebenarnya kan begini, kana dajjajatun fi mazru'atin. Kana dajjajatun fi mazru'atin. Maka yang semula dajjajatun adalah mubtada, maka dia berubah menjadi apa Mas? Ismun kana. Oke, isimnya kana. Fi mazru'atin yang semula menjadi khobar mubtada, maka dia berubah menjadi khobarnya kana. Gitu ya. Maka dia masuk ke kana semua jadinya. Nah, ketika kita melihat kanat al-mazru'atu bijiwari ghobatin, berarti kan kalau dihilangkan kananya, ini kan jadi sunnah mubtada khobar. Ya nggak Mas Ali? Ya, berarti mubtada khobarnya apa Mas Ali? Al-mazru'atu bijiwari ghobatin. Oke, berarti mubtada'nya al-mazru'atu. Tuh, terus khobarnya bijiwari ghobatin. Bijiwari ghobatin. Ya, jadi kanat ini menyesuaikan dengan isimnya. Kalau isimnya mu'annas berarti harus mu'annas ditambah kanat, gitu ya.
Kan itu kan bisa ditasrif. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, loh jadi kunti. Kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah kalau al-mazru'atu berarti harus kanat. Jadi dia bisa ditasrif secara lugawi. Tapi kalau ditasrif istilahi, kana yakunu kaunan, ya kan? Kana yakunu kaunan. Kemudian nggak ada master wa makanan, nggak ada master ini ya. Kemudian fahuwa kainun, wadaka makunun. Ada ya? Nah, jadi dia tuh nakis, isim yang nggak lengkap. Ya nggak lengkap, jadi nggak ada nanti alat, isim zamannya kan nggak ada ya. Ya maka karena ini sebenarnya ditasrif secara lugawi yang ke bawah itu bisa. Maka kalau kanat seperti ini berarti al-mazru'atu bijiwari ya. Jadi tetap al-mazru'atu tetap dibaca al-mazru'atu karena dia nggak berubah. Tetapi nanti berbeda lagi kalau misalkan ada yang kayak yang mana? Ini Pak, wakan yang mana? Ada jajatu itu wahidatin. Oh iya, yang ini ya. Ya. Sebentar. Ini saya hapus anotasi dulu. Ya, yang ini ya Mas ya. Wakanat ada jajatu. Ya, ini coba. Ini kan ada kanat lagi ya Mas. Ya. Nah, coba kembalikan ke sunnah mubtada khobar. Mubtada khobarnya ada jajatu wahidatun. Oke, ada jajatu sebagai Mubtada, terus wahidatun sebagai khobar. khobar. Kemasukan kana yang semula itu ada jajatu wahidatun, maka dia akan berubah menjadi ada jajatu. Kemudian di sini wahidat. Jadi berubah. Iya, berubah harokatnya. Bukan wahidatan lagi. Jadi wahidatan. Berbeda dengan kalau khobarnya itu apa Mas tadi? Sibul jumlah. Mubtada apa? Jer, majrur atau dorof. Udah nggak usah dirubah harokatnya. Biarin kayak gitu aja udah. Dia berubah secara mahal saja. Ya. Mahal itu apa? Mahal itu bungkus. Jadi dorof majrur atau jer majrur itu dibungkus dalam mahal nasob, gitu kan? Karena wahidatan itu dia berubah menjadi bacaan nasob, bukan jadi rofak lagi, mafuk lagi. Ya. Nah, karena ini ada jajatu, maka dia bukan kana lagi, tapi kanat. Ya, karena ada jajatu. Oke. Coba Mas Ali, ini pasti ada pertanyaan Mas Ali. Nggak mungkin nggak yang berhubungan dengan kanat ada jajatu itu, karena di dalam teks ini ada yang berbeda. Oh iya, di sini Pak, di yang teks pertama, yang di baris mana? Kalimat di baris pertama sama baris pertama ya. Yang ini, yang tadi yang baru ini. Tadi kan yang di pertama itu kana fi mazraati dajajatun. Ya, kana fi mazraatin dajajatun ya. Kalau dia yang kedua ini kanat ad-dajajatu, wahidatan. Jadi bedanya itu yang pertama kana, yang kedua kanat, padahal subjeknya sama-sama dajajatun. Kira-kira kenapa sebabnya? Nah, gini Mas Ali. Jadi ini tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ya yang umumnya ya tetap harus di kanan, ya kanat. Kanat fi mazraatin dajajatun gitu kan? Secara umumnya. Tetapi jika susunan kata khobarnya itu dibalik. Kalau yang kedua itu coba yang kedua ini dibalik nggak itu Mas Ali? Enggak, itu normal. Nggak dibalik. Kalau yang pertama dibalik nggak? Ya, dibalik. Dibalik kan? Kalau dibalik maka kanannya ini bolehlah tidak usah dikasih kanat, itu tidak apa-apa. Di kanan gitu aja nggak apa-apa. Tak muannasahnya itu dibuang. Ya, tak muannasah ghaibahnya itu dibuang aja. Ya, jadi tidak usah ditampilkan. Oke, jadi itu ada dalilnya dalam alfiah jika ada fasil ya. Fasil itu pemisah.
Bisa antara Waqad ya juzu tarkut ta'at taknisi mas malam. Gimana dalilnya itu dalam alfiah itu? Tarkat ta'ifi ya. Waqad ya juzu tarkut ta'at waqad ya juzul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qodiyah bintul lakifi. Jadi waqad ya juzu waqad ya juzul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qodiyah bintul lakifi. Waqad ya juzu terkadang itu boleh hukumnya boleh. Apa al-faslu? Pemisah. Ya, al-faslu itu pokoknya fasal, baik itu fasalnya berbentuk maf'ul bih atau maksud yang didahulukan ya. Kemudian apa ini? syibul jumlah. Ya, simbol jumlah yang didahulukan atau mungkin ya simbol jumlah yang didahulukan. Al-faslu tarkat ta'i, membuang taknis. Membuang taknis tarkat ta'i fi nahwi atal qadiyah bintu. Contohnya atal al-qadiyah bintu. Ya, itu kira-kira penjelasan tentang khobar sama kana akhwat. Jadi gimana nih teman-teman, udah mulai tercerahkan ya bagaimana perbedaan mubtada khobar, kemudian ternyata mubtada khobar ini bisa dimodifikasi menjadi kana wa akhwatuha, yang mana kana wa akhwatuha ini bisa merubah susunan mubtada khobar yang semulanya marfu dengan marfu jadi marfu dan mansub. Mungkin Pak, selain kana ini kan kana wa akhwatuha, kana ini punya saudara ya Pak. Kira-kira mungkin di sini ada laisat. Laisat ini itu laisat. Ya, laisa itu akhwatnya kana, Mas. Ya, jadi laisa itu akhwatnya kana. Akhwat kana itu pengamalannya juga sama. Jadi bisa laisa, laisu, laisat ya. Jadi itu bisa ditasrif laisata, lasta, lastum sama seperti kan. Jadi dia pengamalnya sama seperti kan, seperti apa yang saya jelaskan tadi bahwa ketika ada sunan atau khobar yang kemasukan laisa, maka dia harus diubah seperti kan. Ya. Jadi teman-teman silahkan dipelajari lagi kana wa akhwatuha, dan teman-teman mungkin bisa mencari ya apa itu akhwat kana apa aja. Mungkin tadi seperti tadi yang udah di-spill ada laisa, mungkin ada lagi asbaha atau amsa dan lain-lain. Oke, mungkin terima kasih teman-teman yang udah menonton sesi kedua dari video pembelajaran mata kuliah Qiraat Al-Futuh bersama dosen pengambil kita Pak Ahmad Zubaidi MPD. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya karena teman-teman akan mendapatkan pelajaran yang baru dari Bapak Ahmad Zubaidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit?